Ya guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel lagi kembali bersama aku Ega Pratama di channelku Ega Pratama Official. Ini udah beberapa hari dan aku senang banget karena ada beberapa kalian yang sudah support, sangat support banget ya. Sudah nonton video aku meskipun beberapa menit, thank you banget, dan sudah like video aku dan sudah komen di video aku, thank you banget karena itulah yang membuat aku selalu bersemangat sampai detik ini. Dan kali ini aku akan sedikit membuat kalian sedikit reflect ya, reflect, sedikit relax maksudnya. Oke, sedikit relax karena aku merasa beberapa Sagitariusnya akan mengalami hal ini ataupun sudah terjadi hal ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di next video. Sebenarnya aku merasa ada beberapa Sagitarius ya, aku merasa ada beberapa Sagitarius yang masih berada dan yang masih mengalami situasi ini. Dan entah kenapa di akhir-akhir minggu ini Sagitarius lagi muncak emosinya, lagi memandang suatu beban ataupun pikiran yang membuat Sagitarius ini drop ya. Dan ini mungkin bisa terjadi karena tekanan, karena lingkungan juga, dan karena ketidaksetujuan ataupun karena tidak dihargai seorang Sagitarius. Kayak ya itulah, ketika Sagitarius merasa tekanannya sangat luar biasa, apapun peraturannya sebenarnya Sagitarius itu akan ikut-ikut aja, kecuali aturan yang nggak benar. Aturan yang dibuat seharusnya diikuti semua dari atasan sampai bawahan, tapi aturan itu nggak diikutin. Jadi Sagitarius tuh nggak mau mengikuti aturan seperti itu ya. Itu jiwa kebebasan Sagitarius tuh yang itu seperti itu ya. Jadi kali ini aku akan membahas sebuah tema yang berjudul Damailah dengan Dirimu Sendiri. Kenapa aku membahas tentang ini ya? Menurut aku Sagitarius sekarang mengalami beberapa pikiran, beberapa beban, dan beberapa problem tentang dirinya sendiri, tentang pekerjaannya, dan tentang orang-orang di sekitarnya. Kenapa aku bilang seperti ini? Ya, tingkat emosi Sagitarius itu benar-benar diuji ya, benar-benar diuji karena Sagitarius tuh memang orang yang sabar, memang orang yang pendiam di saat marah, dan memang orang yang nggak suka banget keributan dimanapun itu dan dengan siapapun itu. Sebenarnya Sagitarius menghindari hal itu ya, tapi masih ada aja orang-orang yang orang-orang yang dengan sengajanya membuat Sagitarius itu marah ya guys, membuat Sagitarius itu mengeluarkan sisi emosionalnya, mengeluarkan sisi negatifnya. Mungkin orang-orang itu pengen tahu ya, gimana sih atau apa sih respon Sagitarius ketika aku berbuat seperti ini gitu, contoh ya. Dan ketika kamu terpancing dengan caranya ataupun terpancing dengan problem masalahnya dan terpancing dengan omongan orang-orang tersebut, mungkin kalian akan meledak-ledak dan mungkin kalian akan melakukan hal yang tak terduga. Semoga tidak terjadi di diri kalian ya. Sorry. Dan mungkin juga kalian bisa bertindak nekat. Tingkat kenekatan Sagitarius itu benar-benar nekat kalau kalian ingin menguji Sagitarius. Sagitarius emangnya orang gak bisa emosi? Tentu saja bisa. Sagitarius itu tipikal zodiak yang memendam memendam banget perasaan. Dan ketika perasaan itu, emosi itu sudah dipendam banget, dan ketika benar-benar ada situasi yang mengharuskan Sagitarius mengeluarkan emosinya, maka dia gak akan tanggung-tanggung. Dia akan mengeluarkan sisi tergelapnya yang mungkin kalian belum pernah tahu, dan mungkin kalian ketika sudah tahu, kalian gak ingin lagi berteman Sagitarius. Itu yang akan terjadi. Kenapa aku bilang seperti ini? Karena aku mengalami hal ini. Jadi aku menyimpulkan ketika diriku emosi itu bisa jadi itu adalah akhir dari perdamaian semua ikatan. Yang tadinya damai tenang aja di lingkungan, tiba-tiba kamu emosi, terus ada teman-teman kalian yang canggung ataupun ada orang-orang yang menganggap kalian tuh emosional tinggi, padahal yang mancing itu siapa gitu ya. Jadi ya, aku harap para Sagitarius bisa berdamai dengan dirinya sendiri. Gimana sih bang cara berdamai dengan diri sendiri?
kalian relax. Oke, relax. Ketika kalian relax, terus gimana caranya relax? Ya caranya adalah kalian harus tenangkan diri kalian dulu, yang pertama. Dan yang kedua, kalian harus benar-benar bisa mencari cara untuk kalian itu bisa kembali normal dalam keadaan emosi. Jadi damai dengan diri sendiri itu penting banget untuk kalian para Sagittarius. Karena apa? Di saat kalian Sagittarius itu berdamai dengan pikiran sendiri dan pikiran itu sudah damai, insya Allah kok kalian itu bisa berpikir dengan sehat, kalian itu bisa menemukan jawaban yang benar-benar tidak beresiko ataupun beresiko kecil, dan resiko itu bisa kalian tangani tentunya. Dan kalian juga bisa membuat orang-orang itu tertarik dengan kalian dengan sendirinya tanpa kalian meminta untuk orang-orang itu mengikuti aturan yang kalian buat. Kalau kalian Sagittarius di posisi seorang pemimpin ataupun seorang ketua dalam organisasi, ya itu bisa terjadi. Terus setelah itu kalian tuh harus benar-benar mengalah lah. Karena di situasi mengalah ini, kalau kalian nggak bisa mengalah, mungkin kalian nggak akan menduga karir kalian ke depan itu akan menjadi seperti apa ketika kalian masih ikut dengan orang, ya. Jadi mengalah ini bukan berarti kita kalah, enggak. Kalian itu mengalah itu justru disitulah tingkat kedewasaan kalian. Karena ketika kalian dewasa, kalian tuh benar-benar mengalah tentang segala hal, tentang perdebatan masalah keuangan, perdebatan masalah perempuan atau ikatan lainnya, perdebatan masalah pendapat. Itu harus benar-benar bisa mengatur emosi kalian dan mengalah di saat kalian benar-benar sudah tidak terjawab ataupun tidak benar-benar tidak dihargai secara pendapat, ya. Itu benar-benar harus mengalah, ya. Terus gimana sih Bang kalau ketiga ini, cara ini tadi mentok ataupun nggak bisa mengurangi rasa emosional ataupun nggak bisa berdamai dengan diri sendiri? Cara yang keempat adalah kalian keluar dulu. Kalian keluar dulu dari circle yang membuat kalian itu emosi. Bukan keluar dari, contoh ya, maksudnya bukan keluar seperti keluar kerja gitu, enggak. Jangan dulu, itu nekat namanya. Maksudnya adalah kalian ketika di posisi kerja, kalian cuti dulu 1 hari 2 hari deh, cuti dulu untuk refresh diri. Cuti, cari tempat yang damai menurut kalian, di rumah ataupun di suasana alam yang jiwa Sagittarius, ya. Untuk menyendiri itu perlu. Kalian keluar, kalian libur dulu, kalian istirahat dulu secara mental, fisik, meskipun nggak sakit, ya. Nggak sakit dalam arti sakit dalam medis, ya. Bukan medis, tapi ini lebih ke mental, lebih ke fisik. Kalian libur dulu. Kalau benar-benar libur ini nggak dibolehkan oleh atasan kalian, atasan kalian tuh nggak memikirkan keadaan kalian saat ini, nggak pernah bisa melihat emosional kalian ataupun tekanan yang kalian miliki, ya udah keluar aja. Karena apa? Sagittarius itu jiwanya petualang, jiwanya kebebasan. Ketika masih terikat dikekang oleh aturan, dan aturan itu nggak bisa membuat Sagittarius bebas, itu ya mending keluar aja menurut aku. Aku yakin kok ketika Sagittarius sudah menemukan jalannya, jangankan orang lain, mungkin uang itu akan datang ke Sagittarius. Karena apa? Karena Sagittarius memiliki daya tarik yang sangat tinggi banget. Karisma orang-orang yang berjodoh Sagittarius ini yang mempunyai karisma yang tingkat tinggi ketika dia sudah bisa mengontrol dirinya sendiri, mengontrol emosinya sendiri, dan mengontrol kreativitasnya sendiri. Percayalah, ketika Sagittarius itu tenang, dalam kondisi tenang, itu apapun Sagittarius bisa lakukan. Seperti contohnya berusaha menjadi pengusaha, berusaha menjadi seorang content creator, berusaha menjadi apa yang dia inginkan, apa yang dia mau, meskipun itu mulai dari nol. Tapi kalau Sagittarius mulai dari nol, itu berat gak Bang? Ya tergantung kalian benar-benar ikhlas menjalaninya. Karena apa? Ketika kalian mulai sendiri, itu artinya gak ada kekangan dari diri orang lain, gak ada kekangan dari diri siapapun itu yang memerintah kamu. Bahkan itu bukan atasan kamu, melainkan rekan-rekan kerja kamu. Gak ada tekanan dari situ, ya. Jadi ya intinya damailah dengan diri sendiri. Karena terpenting adalah mental, terpenting adalah kebebasan sih menurut aku. Terpenting adalah
ya bagaimana kalian bisa menghargai diri kalian sendiri sih. Kalau kalian bisa menghargai diri kalian, ya insya Allah kalian bisa menghargai orang lain juga. Kenapa bisa menghargai orang lain juga bang? Ya kalian tahu sih bagaimana cara memporsir diri, bagaimana cara mengatur diri saja udah bisa, apalagi mengatur orang lain. Tentunya bisa karena kalian melibatkan perasaan. Sagittarius orangnya perasa, peka banget. Terus kalian juga melibatkan tentang emosional. Ya emosional masih perasa juga sama sih sebenarnya. Terus kalian melibatkan dengan yang namanya sudut pandang. Kalian bisa melihat sudut pandang orang lain sih, kenapa orang lain ini malas. Terus kalian bisa mungkin bertanya, terus mungkin cerita, dan mungkin mencari jalan keluarnya bersama-sama. Dan itu yang membuat orang lain tuh respect ke kalian, para Sagittarius ya. Dan itu membuat orang lain kagum ke kalian menjadi seorang pemimpin. Jadi Sagittarius tuh jiwanya emang sudah jiwa pemimpin. Tapi kenapa Sagittarius masih banyak orang yang masih ikut bekerja dengan orang lain? Karena Sagittarius mungkin belum bisa menemukan dirinya sendiri, belum bisa benar-benar lepas dari ikatan dunia, ikatan keuangan, dan ikatan yang mengharuskan dirinya bekerja. Padahal pada dasarnya itu semua sih ada di diri Sagittarius ya. Sagittarius pekerja keras, Sagittarius orangnya ceria banget, humoris banget. Jadi ya itu tergantung diri kalian sendiri sih. Jadi berdamailah dengan diri kalian sendiri, jangan terlalu memaksakan apapun yang membuat diri kalian tuh bener-bener shock, bener-bener nggak stabil, apalagi bisa mengalami gangguan kejiwaan. Ya itu bahaya banget. Pekerjaan memang wajib, hukumnya wajib dalam Islam juga, karena seorang yang bekerja itu sama saja seorang yang berperang di medan perang. Jadi jihad mungkin kalau aku nggak salah ya. Jadi ya tenangkan diri kalian dulu sebelum kalian masuk ke dunia yang berat lagi tapi mengharuskan kalian seperti itu. Ya intinya kalian harus tenang dulu. Ketika kalian tenang, kalian sudah tahu sih orang itu marah karena sudah harus marah. Jadi kalian nggak perlu terbawa perasaan. Jadi kalian benar-benar tahu kedudukan orang itu marah itu karena kenapa. Jadi kalian nggak usah terlalu baper lah. Intinya damai dengan diri kalian, slow dengan masalah-masalah yang kalian hadapi dengan saat ini. Yang mungkin itu adalah ujian kalian, ujian mental kalian yang bisa nanti suatu saat nanti kalian ada di posisi orang itu dan kalian nggak melakukan hal yang sama dengan orang yang pernah memperlakukan kalian seperti itu. Jadi kalian bisa menjadi pemimpin yang baik untuk teman-teman kalian, rekan-rekan kalian. Oke, Sagittarius, thank you untuk kalian yang sudah nonton, thank you udah like, comment, and subscribe. Thank you juga yang sudah support sampai detik ini. Thank you juga sudah selalu menasihati ketika para Sagittarius ini hilang kendali ya. Thank you. Karena ada beberapa teman yang sudah memberi masukan. Thank you, karena aku sangat suka banget masukan, karena aku juga nggak bisa selalu melihat dari sudut pandang aku. Aku juga Sagittarius, aku juga butuh dari sudut pandang orang lain agar terhindarnya dari rasa sakit hati sih lebih tepatnya. Oke? So thank you, dan aku minta maaf jika ada salah kata, perbuatan ataupun hal-hal yang menyinggung kalian di luar sana. Aku minta maaf karena aku juga manusia. Aku juga masih berusaha untuk lebih baik lagi. Ya, aku minta maaf jika ada salah kata, kalimat ataupun perbuatan, hal-hal yang menyinggung kalian ataupun hal-hal yang menurut kalian salah. Aku minta maaf dan thank you juga untuk kalian semua. Oke, kita kembali lagi di next video selanjutnya. Ega Pratama di sini undur diri.